Beberapa saat setelah mempelajari kekuatan dan kelemahan dari masing-masing karakter, mereka mempelajari peta yang berisi beberapa level yang harus mereka lewati. Level pertama yaitu telah mereka lewati sebelumnya, yaitu menghadapi kuda Nil. Level kedua adalah deru besar. Pada level ini, tiba-tiba saja muncul begitu banyak komplotan Profesor Russell yang mengendarai sepeda motor untuk mengejar mereka. Mereka segera berlari kencang menghindari tembakan, berpencar dua arah untuk menghindari komplotan tersebut. Masing-masing dari mereka cukup takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh tokoh yang dipilih, terutama Dr. Bravestone dan Ruby Roundhouse yang bisa meloncat, berlari kencang, hingga menggunakan bumerang untuk melawan musuh. Sedangkan Fritz dengan karakter Muspin Bar ini terlihat begitu payah. Untuk berlari saja begitu sangat lambat. Dan juga karakter dari Bethany, yaitu Profesor Sally Oberon, memiliki daya tahan yang sangat lemah, sehingga berlari sebentar saja sudah kelelahan. Nah, dengan aksi kejar-kejaran yang sangat heboh, akhirnya mereka berada di ujung air terjun dan memutuskan untuk melompat. Mereka pun selamat dari para komplotan tersebut. Tetapi sayangnya, Martha mendapatkan sebuah tembakan sehingga membuatnya mati. Dan kemudian hidup kembali. Nah, di sini dia mendapati tato yang ada di tangannya menjadi 2 garis saja. Rupanya, tato berupa 3 garis di masing-masing karakter merupakan jumlah nyawa yang mereka miliki. Sehingga Bethany yang sudah dimakan kuda Nil sebelumnya, kini memiliki 2 nyawa saja. Begitu juga dengan Martha yang baru saja mati tertembak. Nah, sebelum melanjutkan misi di dalam game ini, di sini Fritz ingin sekali buang air kecil. Begitu juga dengan Bethany. Namun karena Bethany sejatinya adalah wanita yang terjebak dalam tubuh pria di dalam game ini, dia tidak tahu cara buang air kecil di dalam tubuh pria ini. Dia pun meminta panduan kepada Fritz dan Spencer. Di sini Bethany begitu sangat takjub karena buang air kecil dengan tubuh laki-laki begitu sangat mudah dan sangat efisien. Dia pun begitu antusias memberi tahu Martha. Martha, come look at my penis! No thanks. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat untuk menemukan bagian peta yang hilang. Dalam perjalanan tersebut, sempat terjadi perkelahian antara Spencer dan Fritz, di mana akhirnya Fritz mendorong Spencer ke dalam jurang yang menyebabkan nyawanya hilang 1. Spencer yang telah hidup kembali begitu amat sangat marah dengan Fritz dan tiba-tiba menampar Fritz hingga melayang. Kayak kertas, cuk. Benar-benar tamparan yang bangke sekali. Setelah Fritz dan Spencer baikan, mereka akhirnya sadar atas diri mereka masing-masing dan tidak akan membuang-buang nyawa dengan cara yang konyol. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah pasar. Di sini ada begitu banyak makanan yang bisa mereka santap. Dan alangkah bangsatnya, Fritz tanpa sadar memakan roti yang merupakan kelemahan dari karakter ini. Dan tiba-tiba dengan ekspresi yang tak berdosa, dia pun meledak. Dan tak lama dia pun kembali hidup dan turun dari langit dengan cara yang tak bersahabat. Dan kini nyawa Fritz telah hilang 1 dan tersisa menjadi 2 saja. Tak lama setelah itu, mereka pun kemudian didatangi oleh seorang anak kecil yang menunjukkan petunjuk yang sedang mereka cari. Mereka segera mengikutinya dan melihat sebuah ruangan yang di tengahnya terdapat sebuah keranjang. Saling percaya dan jangan pernah berkedip menjadi salah satu kunci yang harus mereka pecahkan. Mereka segera masuk dan dengan sangat hati-hati membuka keranjang tersebut, yang rupanya berisi seekor ular berbisa yang sangat mematikan. Ketika dibuka, ular tersebut tiba-tiba saja meloncat keluar hendak memangsa Martha. Tapi dengan segera, Spencer dapat menangkap ular tersebut, lalu dengan perlahan Fritz mencabut taring ular ini hingga tak berdaya. Setelah ular berhasil ditaklukkan, mereka pun menemukan sebuah kertas di dalam keranjang itu. Dan kini mereka lanjut ke level selanjutnya. Tak lama kemudian, komplotan Profesor Russell kembali mengejar mereka. Dan terjadi perkelahian sengit di antara mereka. Nah, tiba-tiba saja, seseorang membuang bom asap dan mengajak Spencer dan kawan-kawannya lari memasuki sebuah gorong-gorong. Dan pria ini membawa mereka ke sebuah tempat.
Rupanya, pria misterius yang menolong mereka ini adalah Seaplane, tokoh yang telah dipilih sebelumnya dalam permainan Jumanji. Nama aslinya adalah Alex. Rupanya, Alex ini telah terjebak dalam game tersebut sejak tahun 1996, yaitu sekitar 20 tahun yang lalu. Alex merupakan seorang anak yang hilang dari Mr. Freak, si pemilik rumah aneh. Mereka dibawa ke sebuah gubuk yang dihuni oleh Alex selama dalam permainan. Alex bercerita kepada mereka mengenai level selanjutnya, yaitu gudang transportasi, serta bagaimana ia tak berani melanjutkan permainan karena nyawanya yang tinggal satu. Dan apabila nyawa di dalam permainan ini benar-benar habis, maka mereka akan benar-benar mati di dalam permainan ini. Spencer dan kawan-kawan menyemangati Alex untuk melanjutkan permainan, agar bisa bersama-sama kembali pulang ke dunia nyata. Di sana, mereka menyadari bahwa bagian hilang yang harus mereka temukan sebenarnya adalah Alex. Karena hal itu, Alex pun kembali bersemangat. Mereka pun menyusun strategi untuk level selanjutnya. Rupanya, untuk menuju ke gudang transportasi tidaklah mudah. Sebab gudang yang berisi banyak transportasi termasuk helikopter tersebut dijaga oleh anak buah dari Profesor Russell. Untuk itu, strategi yang mereka gunakan adalah Martha. Dengan karakter Ruby Roundhouse yang cantik dan seksi, mereka berencana akan menjadikan Martha sebagai penggoda para penjaga tersebut untuk mengalihkan perhatian. Sementara Martha menggoda para penjaga, mereka akan masuk lewat pintu samping untuk menyelinap. Namun untuk melakukan rencana tersebut, Martha tidak cukup percaya diri untuk melakukannya, sebab dirinya tidak merasa cantik. Tetapi kemudian ia menerimanya setelah mendapat support dari Spencer. Di sini, Martha mendapatkan pelatihan singkat dari Bethany mengenai bagaimana cara menggoda para pria. Di sini Martha benar-benar sangat kaku sekali. Singkat cerita, Martha dengan karakter Ruby Roundhouse-nya mulai beraksi untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Dia pun berjalan menuju ke arah penjaga dan menggodanya. Sayangnya, di menit awal ia gagal melakukannya. Tapi kemudian Martha mendapatkan ide, dan ide tersebut adalah berdansa yang merupakan salah satu kemampuannya. Dengan pengalih perhatian yang cukup mantap, para penjaga ini pun mulai lengah. Sedangkan Spencer dan kawan-kawan segera masuk ke dalam gudang transportasi. Di saat para penjaga mulai lengah, Martha segera menghajar kedua para penjaga tersebut dengan kemampuan bela dirinya. Sementara itu, di sini Alex menemukan sebuah helikopter, dan mereka pun segera terbang dengan helikopter tersebut. Nah, tak lama, masalah lain pun muncul. Para komplotan Profesor Russell tiba-tiba saja datang menuju ke arah gudang transportasi. Helikopter yang mereka bawa pun terkena tembakan, sehingga membuat fungsi pesawat untuk naik ke atas menjadi rusak. Karena hal itu, mereka pun terbang di bawah lembah. Sialnya, di bawah lembah tersebut terdapat segerombolan badak albino yang mengejar mereka. Di sini, Spencer pun berinisiatif naik ke atas untuk memperbaiki tuas kontrol penerbangan yang lepas. Dengan sekuat tenaga, dia pun bertahan di atas untuk memperbaiki tuas tersebut. Hingga akhirnya berhasil dan pesawat pun bisa naik kembali. Namun tiba-tiba muncul masalah yang lainnya. Permata jaguar yang disimpan di dalam tas milik Fritz tiba-tiba saja terjatuh di antara badak albino tersebut. Mereka yang baru saja selamat dari kubangan maut, mau tidak mau harus memutar arah dan kembali mengambil permata yang jatuh itu. Nah, di sini Spencer mendapatkan ide yang sangat tidak ada akhlak. Ide tersebut adalah menjadikan Fritz sebagai umpan dan secara tiba-tiba mendorongnya sampai jatuh ke bawah. Tak lama, para badak itu pun langsung menghampirinya dan memakannya. Sedangkan Spencer segera turun untuk mengambil permata tersebut. Di sini, Fritz pun kembali hidup dan menyisakan satu nyawa. Di tengah perjalanan, mereka pun tiba di sebuah bukit dengan perasaan yang lega. Namun, masalah kembali datang. Tiba-tiba Alex mendapatkan gigitan nyamuk yang menjadi kelemahan dari karakter yang digunakannya. Bethany pun langsung memberikan napas buatan kepada Alex. Rupanya, napas buatan tersebut memberikan Alex nyawa tambahan dan dia kembali hidup. Sedangkan jumlah nyawa Bethany berkurang menjadi 1 karena telah ia sumbangkan pada Alex.
Di sini Alex sangat berterima kasih kepada Bethany karena telah menyelamatkan nyawanya. Nah, tak lama mereka pun tiba di level terakhir, yaitu kuil Jaguar. Di sini terdapat sebuah jalan mulus seperti yang terlihat di peta. Mereka pun menyadari bahwa perjalanan menuju patung Jaguar tentu tak semulus seperti jalan yang terbentang di depan mereka. Tak lama, komplotan Profesor Russell pun datang menemui mereka. Di sini mereka saling bekerja sama dan bahu-membahu menghadapi komplotan dan para jaguar yang ada di dekat mereka. Spencer pun menemukan motor yang tergeletak dan segera mengendarainya menuju ke atas kuil Jaguar. Namun perjalanan tak semulus seperti apa yang direncanakan. Profesor Russell tiba-tiba berhasil menangkap Bethany dan menjadikannya sebagai tahanan. Di sini Profesor Russell meminta permata hijau kepada mereka dan mengancam akan membunuh Bethany. Sayangnya, permata tersebut tidak ada bersama mereka. Karena sebenarnya permata itu dibawa oleh Fritz yang tiba-tiba datang bersama seekor gajah sebagai tunggangannya. Tiba-tiba sang gajah diserang oleh para jaguar, hingga permata yang dibawa Fritz terlempar di antara para ular. Martha pun meminta Spencer untuk menuju kuil Jaguar dengan motornya. Sedangkan Martha berusaha mengambil permata tersebut di sekumpulan ular berbisa. Sayangnya, Martha langsung dihadang oleh Profesor Russell. Di sini Martha pun tak habis akal. Ia segera menginjak salah satu ular dan langsung menggigitnya. Martha pun mati dan kehilangan satu nyawa. Ia kembali hidup dan muncul dari langit. Spencer yang melihatnya segera menangkap permata yang dilempar oleh Martha. Permata itu pun segera dipasang pada tempatnya. Namun, tidak ada perubahan yang terjadi. Di sini mereka baru ingat, mereka harus memanggil nama Jumanji apabila berhasil meletakkan permata pada tempatnya. Setelah mereka berhasil, para pasukan Profesor Russell pun menjadi musnah, dan keadaan pun kembali terang. Misi di dalam permainan ini akhirnya dapat mereka selesaikan. Kemudian dari kejauhan, mobil Nigel pun datang untuk menjemput mereka. Ia pun memberikan selamat atas misi yang sudah dijalani. Di sini mereka pun akhirnya dapat kembali ke dunia nyata. Nah, keesokan harinya, Spencer bertemu kembali dengan Bethany, Fritz, dan Martha. Ketika mereka berjalan melewati rumah aneh, mereka terkejut melihat kondisinya yang sangat berbeda. Mereka lalu melihat Mr. Freak menggendong cucunya dengan bahagia. Kemudian Alex yang terlihat sudah berusia 40-an, dia keluar dari mobil dan melihat ke arah mereka. Mereka pun saling sapa dengan haru dan bahagia. Bahkan salah satu anaknya diberi nama Bethany sebagai pengingat seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya. Nah, mengapa Alex tiba-tiba telah memiliki anak? Rupanya, pada saat mereka berhasil kembali ke dunia nyata, saat itu juga Alex kembali di tahun saat ketika dia menghilang, yaitu tahun 1996, dan membuat kehidupannya sejalan dengan waktu yang dijalani Spencer dan kawan-kawan. Nah, setelah itu, mereka memutuskan untuk menghancurkan game Jumanji untuk selamanya, dan film pun berakhir dengan bahagia. Nah, itu tadi rekap alur cerita dari film Jumanji, Welcome to the Jungle. Jika kamu suka dengan alur cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.